Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu periode gelap dalam sejarah Indonesia, yaitu tentang Romusa. Romusa adalah pekerja paksa yang dipaksa bekerja oleh Jepang selama masa pendudukan Jepang di Indonesia. Mari kita mulai dengan memahami latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang datang ke Indonesia dengan tujuan untuk menguasai sumber daya alam dan sumber daya manusia. Mereka membutuhkan tenaga kerja untuk membangun infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan bangunan lainnya untuk mendukung upaya perang mereka. Jepang juga ingin memanfaatkan sumber daya alam Indonesia seperti minyak dan batu bara untuk mendukung industri perang mereka. Romusa dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat sulit, dengan upah yang rendah dan tanpa jaminan keselamatan. Banyak dari mereka yang meninggal karena kelelahan, penyakit, dan kecelakaan kerja. Jepang juga memperlakukan Romusa dengan sangat keras, termasuk dengan hukuman fisik dan penyiksaan. Romusa tidak memiliki hak untuk berbicara atau menolak perintah dari Jepang. Romusa tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga dari negara-negara lain di Asia. Mereka dipaksa bekerja di berbagai sektor, termasuk pertanian, pertambangan, dan konstruksi. Banyak dari mereka yang tidak pernah kembali ke kampung halaman mereka. Romusa juga dipaksa bekerja dalam proyek-proyek yang sangat berbahaya, seperti pembangunan jalan di daerah pegunungan. Pada tahun 1945, Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Banyak dari Romusa yang dibebaskan atau melarikan diri dari kamp-kamp kerja paksa. Namun, banyak juga yang tidak selamat dan meninggal karena kondisi yang sangat buruk. Jepang juga mulai kehilangan kontrol atas Romusa. Dan banyak dari mereka yang bergabung dengan gerakan perlawanan. Setelah Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945, Romusa mulai kembali ke kampung halaman mereka. Namun, banyak dari mereka yang masih mengalami trauma dan kesulitan untuk beradaptasi dengan kehidupan normal. Romusa juga menghadapi kesulitan untuk mendapatkan kompensasi dan pengakuan atas pengorbanan mereka. Romusa memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, karena mereka menjadi salah satu faktor yang memicu perlawanan terhadap Jepang. Banyak dari mereka yang bergabung dengan gerakan perlawanan dan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Romusa juga menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan dan penindasan. Kita tidak boleh melupakan kisah Romusa dan pengorbanan mereka. Kita harus menghormati mereka yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan menghargai pengorbanan mereka. Romusa juga menjadi contoh bagi kita untuk selalu berjuang untuk keadilan dan kebebasan. Dalam beberapa tahun terakhir, ada upaya untuk mengenang dan menghormati Romusa. Banyak dari mereka yang telah meninggal telah diberi penghormatan dan pengakuan atas pengorbanan mereka. Namun, masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kisah Romusa tidak dilupakan. Kita dapat belajar banyak dari kisah Romusa. Kita harus selalu berjuang untuk keadilan dan kebebasan dan tidak boleh membiarkan penindasan dan penjajahan terjadi. Kita juga harus menghormati pengorbanan mereka yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.
Kita telah membahas tentang sejarah Romusa dan peran mereka dalam sejarah Indonesia. Kita harus terus mengenang dan menghormati pengorbanan mereka. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga materi ini dapat memberikan gambaran tentang sejarah Romusa dan peran mereka dalam sejarah Indonesia. Kita dapat mengambil kisah dari Romusa yang berjuang untuk mendapatkan keadilan dan kebebasan. Saya Insan Maulana Apriansah dari kelas 11 IOP 2. Izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.